Our life is full of procedure. Percaya nggak kalau hidup kita itu penuh dengan prosedur? Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kita ambil contoh yang gampang ya, yaitu makan. Sebelum makan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya, cuci tangan, menyiapkan peralatan makan, mengambil nasi, sayur dan lauk pauknya, dan berdoa. Coba deh kalian pikir, apa yang bakal terjadi kalau ada yang terlewat? Misalnya, kita lupa menyiapkan minuman atau lupa berdoa. Pasti makannya nggak nyaman kan? We are going to learn about procedure text. Let's start with the definition. Teks prosedur adalah teks yang memberi informasi tentang cara membuat atau melakukan sesuatu melalui serangkaian langkah, cara, atau tahapan. Tujuannya adalah supaya kegiatan yang kita lakukan dapat berjalan dengan sukses. Selain itu, juga aman, efisien, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Teks prosedur ternyata ada beberapa bentuk atau jenis, yaitu resipi tentang cara membuat makanan atau minuman, manual tentang prosedur pengoperasian alat elektronik, rules of games atau aturan main, scientific experiment menjelaskan cara melakukan suatu percobaan ilmiah, instruction tentang cara melakukan sesuatu, dan direction atau petunjuk arah, yaitu cara menuju ke suatu tempat. Teks prosedur terdiri atas 3 bagian, yaitu goal, materials atau ingredients, dan methods. Bagian yang pertama yaitu goal atau aim atau intention atau purpose. Bagian ini memaparkan tentang tujuan yang hendak kita capai. Apakah kita hendak membuat sesuatu atau melakukan sesuatu? Contoh, cara membuat nasi goreng, cara mengoperasikan mesin cuci, atau cara menanam pohon. Selanjutnya adalah materials atau ingredients. Ingredients digunakan dalam resep. Untuk teks prosedur bentuk lainnya menggunakan materials. Bagian ini mencakup semua yang kita perlukan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Bahan-bahan yang kita perlukan ditulis berdasar urutan penggunaannya. Dengan kata lain, dimulai dari main material atau main ingredient atau bahan utama. Kita juga bisa mencantumkan peralatan atau perlengkapan yang kita butuhkan. Untuk resep, bagian ingredient memuat nama bahan lengkap dengan jumlah bahan yang diperlukan. Untuk menyatakan takaran digunakan satuan misalnya a box of, a bowl of, a bottle of, a teaspoon of, a cup of, a tablespoon of, a piece of, a plate of, a slice of, a stalk of, a pinch of, a clove of, a bar of, a loaf of, a bunch of, dan masih banyak lagi. Dan bagian yang ketiga adalah methods. Pada bagian ini terdapat serangkaian langkah, cara atau tahapan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Pada teks prosedur, untuk menyatakan langkah, digunakan kalimat perintah. Contoh, garnish the dish, print the photo, wash your hands. Sedangkan kata kerja yang digunakan adalah kata kerja tindakan, berbentuk kata kerja dasar tanpa imbuhan apapun. Contoh, garnish, print, wash. Dan sama halnya dengan bahan, langkah, cara atau tahapan juga disusun berdasar urutan waktu. Mana yang dikerjakan di awal, pertengahan, dan akhir. Kita bisa menggunakan penomoran untuk memudahkan, atau bisa juga dengan menggunakan kata transisi.
Untuk langkah pertama, gunakan first, firstly, atau first of all. Untuk langkah pertengahan atau selanjutnya, gunakan secondly, third, then, next, before, after that. Dan untuk langkah terakhir, gunakan finally, last, atau lastly. Kita juga bisa menambahkan gambar atau diagram untuk menggambarkan langkah-langkahnya. Waktu persiapan memasak, waktu memasak, jumlah penyajian, catatan keselamatan atau informasi lainnya juga bisa ditambahkan pada bagian methods. Dalam resep, kata kerja yang digunakan diantaranya adalah wash, cook, microwave, add, bake, grill, roast, cut, chop, slice, dice, whisk, blend, mix, break, boil, steam, simmer, drain, fry, deep fry, saute, stir fry, pour, melt, knead, grate, sieve, sprinkle, peel, squeeze, stir, glaze, tenderize, dan marinate. And finally, so no matter how far my goal is, no matter how small a step I'm taking, as long as I keep moving forward, someday I'll get there. Nggak peduli seberapa jauh tujuan yang akan kita capai. Nggak peduli seberapa kecil langkah yang kita ambil. Selama kita terus maju dan berusaha, suatu hari nanti kita akan sampai pada apa yang kita cita-citakan atau tujuan kita.